Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini aku mau bikin review tentang buku yang judulnya adalah Handbook Metodologi Studi Islam. Jadi bentuknya seperti ini. Buku ini dikarang oleh 3 penulis. Yang pertama, Dr. Huzaimah Batubara MA, kemudian Dr. Iwan MHI, dan Hawari Batubara MPDI. Buku ini diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group. Oke, harganya nanti teman-teman bisa cek sendiri di online karena kadang dari setiap satu tempat di tempat yang lain agak berbeda. Teman-teman bisa dapatkan buku ini di situs-situs online. Kemudian kalau di Jogja ada Sosial Agensi, terus ada Toga Mas, dan di Gramedia. Oke, ini masih sampulan, masih sampul ada plastiknya. Di sini kita akan buka dan kita akan review. Oke, lanjut. Kita buka ya teman-teman. Oke, ini dia. Buku handbook ini sudah menjadi buku wajib bagi teman-teman yang kuliah mengambil jurusan studi Islam, misalkan syariah, tarbiyah, humaniora, dan lain sebagainya. Karena buku ini menjelaskan tentang metodologi studi Islam yang menceritakan tentang bagaimana seseorang harus memahami Islam dengan menggunakan banyak pendekatan. Para penulis ingin menyampaikan pesan-pesannya dalam buku ini setebal 284 halaman dengan berbagai bab. Bab pertama menerangkan tentang metodologi studi Islam itu apa, kemudian ruang lingkupnya bagaimana. Di bab kedua, si penulis menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di Indonesia, mulai dari aspek-aspek sasaran studi Islam sampai kepada pertumbuhan studi Islam di dunia. Kemudian bab 3 tentang Islam dalam kajian akademik kesarjanaan. Nah, dalam bab ini diterangkan tentang Islam dalam pemaknaan, kemudian Islam antara yang normatif dan historis, titik temu Islam normatif dan historis itu bagaimana, hingga sumber pengetahuan seperti wahyu, akal, perasaan, dan intuisi. Di bab 4 ada tentang Islam dalam berbagai aspek yang menceritakan tentang Islam sebagai doktrin dan ajaran, Islam sebagai pemikiran, dan Islam sebagai realitas sosial atau sejarah. Di bab 5 ada tentang kajian Al-Quran. Pada bab ini diterangkan tentang pengertian Al-Quran, sejarah turun dan pengumpulan Al-Quran, kemudian sisi Al-Quran, fungsi tujuan Al-Quran, hingga posisi Al-Quran dalam studi keislaman. Di bab 6 ada kajian hadis, pengertian hadis, unsur-unsur pokok hadis, fungsi hadis, perkembangan awal studi hadis, hingga sampai referensi utama dalam studi hadis. Di bab 7 ini ada tentang kajian hukum Islam, yaitu hukum Islam sebuah pemaknaan, sumber-sumber hukum Islam, mazhab hukum utama dan pendekatan mereka terhadap kajian hukum, sampai menerangkan tentang tokoh dan karya terpenting perkembangan mutaakhir kajian hukum Islam. Di bab 8 ada tentang kajian tasawuf. Jadi di sini menceritakan tentang apa sih tasawuf itu, asal usulnya sampai kepada perkembangan tasawuf di dunia barat. Di bab 9 ada kajian teologi, atau kalau di mata kuliah kampus-kampus Islam sering dinamakan dengan ilmu kalam. Nah, di sini di bab 9 ini dijelaskan tentang definisi atau kata kunci dari ilmu kalam, tauhid, atau ilmu teologi. Selanjutnya juga diterangkan tentang asal-usul dan perkembangan studi ilmu kalam, aliran utama dalam teologi Islam, nanti seperti ada Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain sebagainya.
Di bab 10 ada tentang kajian politik Islam yang menceritakan tentang pengertian kata-kata kunci dari kata siyasah, menceritakan tentang objek dan metode siyasah syariah sampai kepada perkembangan kajian siyasah dari periode klasik hingga modern kontemporer. Lalu di bab 11 penulis juga menceritakan tentang beberapa pendekatan dalam studi Islam. Nanti bab 11 sampai 12 itu menceritakan tentang pendekatan-pendekatan dalam studi Islam, di antaranya ada normatif, antropologis, sosiologis, fenomenologi, historis, politis dan lain sebagainya. Dan di bab 13 nanti ada tentang studi kawasan. Ini menceritakan tentang studi Islam di barat, studi Islam di dunia Islam, studi Islam di Indonesia, sampai kepada contoh perkembangan di ilmu kontemporer. Ini menurut saya ini sangat cocok untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah tentang metodologi studi Islam atau tentang teologi Islam. Selain itu, teman-teman yang belajar sejarah kebudayaan Islam juga perlu untuk membaca buku ini, karena ini adalah buku teoritis yang teori-teori dasar atau sejarah-sejarah dalam Islam ini ada di Handbook Metodologi Studi Islam. Di buku ini yang menurut saya paling menarik itu adalah studi kawasan di bab terakhir, bab 13. Karena di studi kawasan, buku ini menceritakan perkembangan studi Islam di barat, studi Islam di dunia Islam, dan studi Islam di Indonesia. Karena perkembangan Islam antara satu negara dengan negara lain itu berbeda. Kita nggak usah jauh-jauh ngomongin antar negara yang sangat beda budayanya. Misalkan di Indonesia sendiri, Islam yang ada di Jawa, Islam yang ada di Papua, atau Islam yang ada di Kalimantan itu juga pasti memiliki corak yang berbeda. Karena kalau di Jawa, kita sebagai orang Muslim menjadi mayoritas. Nah, misalkan kita mau di Papua nih, otomatis kita akan menjadi minoritas di sana. Ketika seorang beragama itu menjadi minor dan menjadi mayor, itu pasti akan menjadikan seseorang itu cara beragamanya itu berbeda. Sehingga kajian-kajian ini sangat cocok untuk teman-teman yang sedang mempelajari studi Islam, agar kita memahami sebuah pemahaman Islam itu tidak secara normatif saja, tapi kita juga harus melihat secara sosiologisnya gitu. Oke teman-teman, semoga review yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.